kita lanjut ke bagian D, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran, lalu ada garis lurus. Garis lurusnya di sini memotong lingkaran pada dua titik, yaitu A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Gambar di samping merepresentasikan tentang sebuah garis yang memotong sebuah lingkaran di dua titik yang berlainan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merepresentasikan tentang sebuah garis yang memotong sebuah lingkaran pada suatu titik. Jadi, di sini ada lingkaran, lalu ada garis. Ternyata garisnya itu memotong pada satu titik, yaitu A, X1, Y1. Nah, selanjutnya biasanya kita menyebut memotong pada satu titik ini dengan kata menyinggung. Jadi, kalau memotong pada satu titik itu, kata lainnya yaitu menyinggung. Kemudian selanjutnya perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada lingkaran, lalu ada garis. Garisnya di sini tidak menyinggung maupun tidak memotong lingkaran. Gambar di samping merepresentasikan tentang sebuah garis yang tidak memotong lingkaran. Nah, tadi berdasarkan gambar, kita bisa dengan mudah menentukan garisnya ini memotong di dua titik, menyinggung, atau tidak memotong sama sekali terhadap lingkaran. Nah, kalau misalnya tanpa digambar bagaimana? Misalnya, jika yang diketahui itu persamaan garis dan persamaan lingkaran. Tanpa digambar, bagaimana cara menentukan kedudukan garis tersebut terhadap lingkaran? Coba kalian melakukan kegiatan satu berikut. Jadi di sini diberikan sebuah sketsa gambar, lalu ada lingkaran dan ada garis. Di sini nampak dari gambar bahwa garisnya itu memotong lingkaran di dua titik. Kemudian di sini juga diketahui persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, lalu persamaan garisnya 2X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Perhatikan, dari gambar di samping kita peroleh dua persamaan. Yang pertama persamaan garis, yaitu 2X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kalau kita buat menjadi bentuk Y sama dengan, ini kan ekuivalen dengan Y sama dengan 2X ditambah 2. Kita jadikan ini persamaan 1. Kemudian persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita namakan ini persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka diperoleh sebagai berikut. Jadikan Y-nya sama dengan 2X ditambah 2. Kita masukkan ke persamaan 2 ini. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Lalu kita jabarkan, kita peroleh X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita jabarkan dan sekaligus ruas kanannya kita nolkan. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 5X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Ini kan merupakan persamaan kuadrat dengan koefisien X kuadratnya atau A-nya itu 5, lalu koefisien X atau B-nya itu 8, lalu konstantanya di sini kan tidak tertulis, itu artinya konstantanya 0, yaitu C-nya 0, sehingga kita peroleh nilai diskriminannya, rumusnya itu B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B kuadrat berarti 8 kuadrat 64 dikurangi 4 kali A-nya 5, C-nya 0. Karena C-nya tidak tertulis, itu artinya C-nya 0. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini kan positif atau lebih besar dari 0. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Oh, ternyata dari gambar itu kan garisnya memotong di dua titik. Lalu dari diskriminannya positif. Nah, dari gambar garisnya memotong di dua titik, lalu dari persamaan diskriminannya positif. Di sini kalian bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa oh ternyata kalau gambarnya itu garisnya memotong di dua titik, garisnya memotong lingkaran di dua titik, nilai diskriminan dari persamaan yang diperoleh itu positif. Nah, dengan cara yang sama lakukanlah kegiatan 2 berikut. Di sini diberikan sketsa gambar, lingkaran, dan garis, di mana garisnya itu menyinggung lingkaran.
atau memotong pada satu titik. Kemudian diberikan juga persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10, lalu persamaan garisnya x ditambah 3y sama dengan 10. Caranya sama seperti kegiatan 1. Kalian substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, lalu nanti diperoleh persamaan kuadrat, lalu kalian cek nilai diskriminannya. Lalu kalian bandingkan, oh kalau posisi garisnya itu menyinggung lingkaran, nilai diskriminannya bagaimana. Kemudian untuk kegiatan 3 juga sama, jadi di sini diberikan sketsa gambar lingkaran dan garis, di mana garisnya itu tidak memotong lingkaran. Kemudian persamaan garisnya x ditambah 2y ditambah 2 sama dengan 0, lalu persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 9 sama dengan 0. Caranya sama seperti kegiatan 1, kalian substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, nanti diperoleh persamaan kuadrat, kemudian ditentukan diskriminannya. Lalu kalian bandingkan, kalau kedudukan gambarnya ini garisnya tidak memotong lingkaran, diskriminannya bagaimana sih? Nah, di sini kan persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Ya, sama aja. Tinggal disubstitusikan. Misalnya nanti kalian boleh buatnya x sama dengan atau y sama dengan. Jadi persamaan garisnya bisa dibuat x sama dengan atau y sama dengan. Misalnya di sini lebih gampangnya dibuat x sama dengan. Ya udah, buat aja x sama dengan apa, lalu substitusikan x sama dengannya itu ke sini. Nanti diperoleh persamaannya dalam y, persamaan kuadratnya dalam y. Nanti kalian cek diskriminannya. Berdasarkan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 dapat disimpulkan sebuah garis memotong lingkaran pada 2 titik jika persamaan kuadrat yang dihasilkan memiliki diskriminan lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian sebuah garis menyinggung lingkaran jika persamaan kuadrat yang dihasilkan memiliki diskriminan sama dengan 0, lalu sebuah garis di luar atau tidak memotong lingkaran jika persamaan kuadrat yang dihasilkan memiliki diskriminan negatif atau lebih kecil dari 0.